Sejarah Corporate Social Responsibility atau dikenal dengan CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan berawal sejak pada abad ke-18. Dimulai seorang pengusaha tekstil Inggris bernama Robert Owen memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan seperti tempat tinggal layak, kesehatan, dan pendidikan gratis. Di Indonesia, CSR mulai dikenal pada tahun 1980, namun istilah ini mulai populer pada 1990. Praktik sebelumnya dikenal sebagai Corporate Social Activity atau CSA dengan prinsip kepedulian sosial dan lingkungan. Konsep CSR semakin menguat pada 1990 dengan konferensi lingkungan PBB dan buku John L. Kenton pada 1998 yang memperkenalkan konsep Triple Bottom Line, Profit, Planet, and People. CSR atau Corporate Social Responsibility dalam perusahaan memiliki tujuan menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Adapun tujuan lainnya meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan program sosial, membangun keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial, memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk membuka peluang bisnis dan meningkatkan reputasi, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta meningkatkan citra positif perusahaan yang berdampak pada brand, image, dan loyalitas konsumen. Faktanya, CSR bukan sekadar donasi, tetapi meliputi kegiatan yang menyelaraskan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR membantu membangun hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan usaha. Mengenai definisi CSR, Corporate Social Responsibility adalah komitmen sebuah perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, dan maupun masyarakat secara umum. CSR mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dijalankan oleh perusahaan sebagai bagian dari etika bisnis modern dan kewajiban hukum di Indonesia. Nah, kalau dalam konteks hukum Indonesia, istilah secara resminya adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan untuk dasar hukumnya, CSR meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 74 yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan seterusnya. Untuk fungsi CSR ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan, 2, mengurangi risiko bisnis, 3, meningkatkan loyalitas karyawan, dan 4, mendorong inovasi. Manfaat program CSR bagi perusahaan. Yang pertama, biaya tetap. CSR meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan, serta daya tarik bagi karyawan dan mitra bisnis. Yang kedua, biaya variabel. Karyawan merasa bangga dan termotivasi karena ikut serta dalam kegiatan sosial perusahaan yang bermakna. Yang ketiga, revenue. CSR mendorong inovasi berkelanjutan, efisiensi, dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan pasar. Yang keempat, profit. Komitmen CSR menarik investor, mempermudah pendanaan, dan mendukung pertumbuhan serta ekspansi. Yang terakhir, harga jual. CSR membantu perusahaan patuh aturan, menghindari sanksi, dan mengurangi risiko reputasi serta operasional.
Jadi dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa komitmen berkelanjutan CSR adalah komitmen jangka panjang perusahaan untuk kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, di mana dalam peningkatan kualitas tujuan utama CSR adalah untuk meningkatkan kualitas dan lingkungan hidup yang memberikan manfaat timbal balik. Selain itu, manfaat pelaksanaan CSR memberikan dampak positif, tidak hanya bagi perusahaan baik berupa citra baik atau keberlanjutan bisnis, tetapi bagi komunitas lokal dan masyarakat luas yang dapat menguntungkan ketiga pihak. Jadi, CSR merupakan bagian dari etika bisnis modern sekaligus menjadi kewajiban hukum yang dipatuhi oleh perusahaan di Indonesia. Kelompok kami menyimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR PT bukan lagi sekedar kegiatan filantropi atau program tambahan, melainkan sebuah elemen strategis yang terintegrasi dengan operasional bisnis. CSR PT adalah wujud nyata dari kesadaran perusahaan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, CSR PT merupakan investasi penting yang menyelaraskan tujuan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Adapun saran dari kelompok kami, dalam integritas strategis, perusahaan sebaiknya tidak memandang CSR sebagai beban, melainkan mengintegrasikannya ke dalam model dan strategi bisnis utama untuk menciptakan nilai perusahaan bersama atau share value.